Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar pukul 5:19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk pada program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 September 2023. Dan berdengar untuk pagi hari ini topik kita yaitu mengenai kehancuran tentara bergajah. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, dan beliau telah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Kita akan sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan berdengar, sebelum kami buka line interaktif untuk Anda di pagi hari ini, dan kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kehancuran tentara bergajah. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang tentara, kalau diistilahkan tulang punggung negara atau penjaga, membuat rakyatnya menjadi rasa aman, terlindungi dari serangan luar. Dan tentara pada hakikatnya diwujudkan bukan untuk menjajah, tapi menjaga negeri dari ancaman luar, ataupun juga ada ancaman dari dalam. Nah, sekarang kita kaji sesuatu yang terjadi hanya sekali itu, diduga sejak dunia dikenal oleh manusia dalam peradaban, itulah dia terjadi masanya dan menjadi kenangan serta diabadikan dalam Al-Quran, yakni hancurnya pasukan tentara bergajah. Tentara bergajah di negeri Yaman itu disebut San'a. Gubernurnya sangat sombong, dia ingin menjadi gubernur terbaik di antara gubernur yang ada. Namanya Abrahah ya. Dia melihat setiap tahun orang menunaikan haji ke Baitullah, Makkah, bagian utara ya dari San'a itu, atau dari Yaman. Yaman itu atau San'a waktu itu disebut adalah salah satu provinsi yang ada pusat ibu kotanya atau pusat semua provinsi-provinsi yang ada itu di Ethiopia. Dari seberang lautan lah ya. Sama saja kalau misalnya Sumatera Barat salah satu provinsi, ibu kota negaranya Jakarta kayak gitu. Jadi Abraha ini ingin menjadi gubernur terbaik di antara gubernur yang ada. Nah, idenya adalah ingin membuat orang menunaikan ibadah haji ke negerinya, daerah kuasanya. Bagaimana dia bangun gereja yang paling indah masa itu? Gereja itu diberi nama Kullais. Bahan bangunannya serba berkualitas tinggi. Begitu sudah siap, dia menyeru orang-orang untuk berhaji ke sana, tapi tak satu pun yang mau. Karena gereja yang dia bangun itu jauh lebih megah, lebih indah jika dibanding dengan Ka'bah. Tidak ada fasilitas pendukung seperti tempat bermain lah, tempat penampungan atau makanan minuman yang lezat-lezat tidak disediakan. Tapi mengapa orang setiap tahun dan kunjungan saban hari selalu saja ada ke Baitullah itu. Nah, setelah gerejanya siap diberi nama Kullais, setelah diseru orang menunaikan ibadah haji, tak satu pun yang mau. Ide berikutnya dari gubernur ini adalah
menghancurkan Ka'bah. Tidak ada jalan lain. Kalau Ka'bahnya sudah dihancurkan, mau tak mau orang berhaji ke gereja yang sudah dia siapkan. Caranya adalah para lelaki yang masih muda dewasa itu wajib militer dengan pasukan tentara bergajah. Nah, di sini bisa dibayangkan biaya seorang tentara dan gajah, kan keduanya makhluk hidup. Nah, menjadi suatu pasukan berarti jumlahnya banyak. Memang banyak, hanya saja saya tidak bisa ungkap, memang tidak ada disebut berapa puluh orang, apakah 100 orang lebih atau bagaimana, pokoknya banyak. Nah, karena dalam perjalanan menuju Mekah itu 2 kali dihadang oleh orang yang mencintai Ka'bah. Setiap orang yang menghadang, diperangi, selalu dikalahkan. Maka orang itu menjadi penunjuk jalan sehingga pasukannya bertambah banyak. Begitu sampai di perbatasan kota, tanah suci Mekah itu kan dari Ka'bah ada 5 tiang ditanam oleh Nabi Ibrahim. Ada yang jaraknya paling utara itu 6 km, ke timur laut ada 14 km, ke timurnya ada 16 km, ke selatan ada 14 km dan 15 km ke barat. 5 tiang itu adalah pembatas tanah suci Mekah yang ditanam oleh Nabi Ibrahim dulunya. Nah, di luar tiang itu tanah biasa, tidak disebut tanah haram atau tanah yang punya kehormatan khusus. Abdul Muttalib diundang untuk menghadap Abraha. Begitu orang ini berunding melihat kedatangan Abdul Muttalib menghadap Abraha, wibawa Abdul Muttalib ini tinggi, maka Abraha penhormat. Dia turun dari gajahnya yang disediakan, di gajahnya itu kedudukan yang terhormatlah dengan mewah. Dia turun menghormati Abdul Muttalib. Duduk di permadani yang dihamparkan, berunding. Kata Abraha, "Ya Abdullah, kami ini hanya tujuan satu, menghancurkan Ka'bah, bukan memerangi manusia. Bagaimana pendapatmu?" Abdul Muttalib menjawab, "Kalau kamu menghancuri Ka'bah itu bukan urusanku. Urusanku yang aku tuntut padamu adalah supaya ternak-ternak kami yang dirampas oleh tentaramu supaya dikembalikan." Maka Abraha memandang remeh Abdul Muttalib ini. "Saya kira kamu itu mempertahankan Ka'bah supaya tidak dihancurkan sebagai rumah ibadah yang disucikan dan dihormati. Tapi hanya engkau memikirkan harta," itu kata Abraha. "Ya, hanya hartalah yang saya minta. Kalau soal Ka'bah itu bukan urusanku. Pemiliknya adalah Allah. Dia maha kuasa, dia maha kuat." Disinilah kesombongan Abraha. Ya, pemiliknya atau Tuhan yang kamu sebut itu tidak akan sanggup melawan pasukan kami. Kira-kira seperti itu ya, dia sombongnya. Maka ternaknya dikembalikan, lalu Abdul Muttalib kembali ke rumahnya. Diseru orang banyak supaya menjauh, meninggalkan lokasi Ka'bah karena tentara bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Maka ya banyak orang mengungsi waktu itu. Kemudian Abdul Muttalib menghampiri menantunya Aminah, istri dari Abdullah yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalunya. Aminah waktu itu hamil 7 bulan. "Ya Ananda Aminah, sang menantu aku, menantu ayah, ayo nak kita pindah dari sini buat sementara, karena tentara bergajah sebentar lagi datang." Aminah yang sedang hamil ini, apa jawabannya? "Wahai ayah, biarkan saja kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah." Aminah sejak kecil dia sudah dibawa juga ke Ka'bah. Ka'bah itu disebut juga Baitullah
artinya rumah Allah. Jadi dalam keyakinan Aminah, kalau Ka'bah itu rumah Allah, berarti Allah yang menjaga. Maka dia katakan, biarkan saja kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Akhirnya Abdul Muttalib meninggalkan Aminah karena jawaban menantunya tegas. Lalu dia pergi ke Ka'bah dan berdoa. Caranya itu Pak Yudi, dia pegang gelang pintu Ka'bah dan satu tangannya ditempelkan di pintu Ka'bah. Dia berdoa. Bunyi doanya begini. Ya Rabbi la arju lahum siwaka. Ya Rabbi famuna' minhum himaka. Inna aduwal baiti man adaka. Innahum lan yaqharu kuwaka. Ya Tuhanku, tidak ada yang aku harap selain Engkau. Ya Tuhanku, tahanlah mereka dengan benteng Engkau. Siapa yang memusuhi rumah ini adalah musuh Engkau. Mereka tidak akan dapat mengalahkan kekuatan Engkau. Itu doa Abrahah ya di sisi Ka'bah. Ini bisa dilihat pendengar semua dalam tafsir Al-Azhar tatkala Buya Hamka menafsirkan surat Al-Fil. Lalu Abrahah melayangkan pandangan jauh, memang tentara bergajah itu sangat banyak. Tapi begitu pula dilihat ke atas ada burung berbondong-bondong. Nah, dalam pasukan tentara bergajah itu ada yang paham dengan perasaan Ka'bah. Jadi bisa perasaan gajah maksud saya, dia bisa mempengaruhi. Langsung dipengaruhi gajah yang barisan depan, terutama gajah yang dinaiki oleh Abrahah. Gajahnya ini bernama Mahmud. Bagus pula namanya. Lalu si pawang gajah atau orang yang memahami pikiran gajah, wahai gajah, Mahmud dan kawan-kawan, kamu tidak bisa menginjak tanah suci di depanmu ini. Berbahaya. Ini bukan sembarang tanah, kira-kira begitu. Nabi itu paham gajah ini, setiap dia diarahkan ke depan, tak mau jalan. Kalau dipaksa juga, dia menurunkan badannya. Terus kalau dia berdiri, diarahkan ke kanan atau ke kiri, dia mau jalan. Sehingga kacaulah barisan depan, kacau pula di belakang, sampai belakang. Di saat itulah burung-burung kecil melemparkan batu-batu kecil. Ini Allah mempermalukan pasukan tentara bergajah dengan hina dina. Bagaimana hinanya? Dipermalukan, diadu dengan burung-burung kecil. Kalau diadu dengan jawi jantan, sapi, pasukan kerbau, itu agak berimbang, atau pasukan berkuda. Ini enggak, burung-burung kecil. Terus dilempar dengan batu kecil, sekiranya dilempar dengan batu lado ya, kalau kita menggiling cabai di Ranah Minang kan batu lado namanya. Kalau dengan batu sebesar itu agak berimbang lah. Ini batu-batu kecil. Semua tentara bergajah itu mati hina dina seperti daun-daun dimakan ulat. Ini kehancuran tentara bergajah. Saat itu Aminah terlihat betul-betul tenang batinnya, dia tidak ikut lari-lari atau mengungsi sebab dia sedang hamil. Batinnya tenang bahwa dia betul-betul dapat perlindungan dari pemilik Ka'bah. Inilah yang dimaksud. Sudah itu kalau penutup ya Pak Yudi, 2 bulan sesudah itu atau 50 harian ya, setelah itu Aminah melahirkan anaknya dengan selamat di malam hari tanggal 12 Rabiul Awal, lalu disebut tahun gajah. Mengapa tahun gajah? Karena saat itu yang viral adalah hancurnya tentara bergajah. Saya kira ini pengantarnya dan mari kita kembangkan dalam diskusi kita. Ya baik Ustadz, dan silakan pendengar Anda bergabung